Halo, apa kabar? Pasti udah nggak asing lagi kan sama kata self-love? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas istilah yang lagi tren ini. Dan kita ubah dari sekedar kata-kata jadi sesuatu yang beneran bisa kita lakuin setiap hari. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih lagi asik scrolling-scrolling media sosial, lihat teman-teman posting liburan seru atau pencapaian karir mereka, tiba-tiba kita jadi mikir, kok hidup gue gini-gini aja ya? Nah, perasaan itu nyata banget dan Anda nggak sendirian. Ini dia nih yang ironis, di mana-mana kita dengar nasihat, cintai dirimu sendiri. Tapi di saat yang sama, dunia kayaknya nuntut kita buat selalu sempurna, selalu lebih baik. Jadinya, kita malah makin sering ngebandingin diri dan ngerasa nggak cukup, bener kan? Oke, sebelum kita lanjut, penting banget buat kita lurusin dulu konsepnya. Self-love itu bukan narsis ya, bukan berarti kita jadi egois atau ngerasa paling hebat. Intinya justru sebaliknya, self-love itu soal menerima diri kita apa adanya, seutuhnya, termasuk semua kelebihan dan ya kekurangan kita. Jadi, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari tantangan zaman sekarang. Terus kita bangun fondasinya dengan kenal sama diri sendiri. Setelah itu, kita masuk ke praktik nyata buat pikiran dan tubuh. Kita kenalan sama alat bantu super keren, yaitu mindfulness. Dan terakhir, kita bakal susun ritual harian yang bisa langsung Anda coba. Siap? Oke, mari kita mulai dari pertanyaan besarnya. Kenapa ya konsep yang kedengarannya simple ini kok rasanya susah banget buat dilakuin di zaman sekarang? Nah, ini dia salah satu biang keladinya. Di satu sisi, kita lihat media sosial yang isinya cuma highlight terbaik hidup orang, semuanya kelihatan sempurna. Di sisi lain, ada realita hidup kita yang, ya namanya juga hidup, ada naik turunnya. Kalau kita bandingin behind the scenes kita sama highlight reel orang lain, ya jelas aja kita bakal ngerasa minder. Nggak adil kan? Baik, kita udah paham tantangannya. Terus gimana solusinya? Jawabannya ada di dalam diri kita. Bukan dari pujian orang lain, bukan dari jumlah likes, tapi dari pergeseran cara kita memandang diri sendiri. Fondasinya sebenarnya cuma 2 langkah ini. Kelihatannya sederhana, tapi butuh latihan. Pertama, kita perlu benar-benar kenal siapa diri kita. Apa yang kita suka, apa yang bikin kita nggak nyaman, dan berdamai dengan semua itu. Kedua, secara sadar bilang stop setiap kali kita mulai membandingkan diri. Ingat, jalan hidup setiap orang itu beda-beda. Ini pesan utamanya. Kamu itu unik. Titik. Nggak ada duanya. Daripada sibuk ngeliatin rumput tetangga yang kelihatannya lebih hijau, mending kita fokus siramin rumput di halaman kita sendiri. Rangkul semua keunikan itu. Oke, kalau fondasi kali mindsetnya udah mulai kuat, sekarang saatnya kita ubah itu jadi tindakan nyata. Karena self-love itu kata kerja, bukan cuma kata benda. Yuk kita mulai dari pikiran. Pernah nggak sadar di dalam kepala kita itu sering banget ada kritikus yang nyinyir? Nah, afirmasi positif atau positive self-talk itu cara kita buat ngelawan suara itu. Kita ganti dengan suara yang lebih mendukung, yang lebih baik, yang ngasih kita semangat. Dan dampaknya, wah luar biasa. Kalau kita latih terus, kita nggak cuma jadi lebih tenang dan percaya diri loh, kita juga bakal lebih jago ngelola emosi-emosi sulit kayak cemas atau marah. Ini bener-bener kayak kita lagi program ulang otak kita untuk jadi lebih positif. Tentu aja, self-love itu nggak cuma soal pikiran. Tubuh kita juga butuh cinta. Setiap kali kita milih makanan sehat, setiap kali kita gerakin badan walaupun cuma sebentar, atau bahkan sesederhana minum air yang cukup, itu semua adalah cara kita bilang, aku peduli sama kamu ke diri kita sendiri. Sekarang kita bahas satu alat bantu yang powerful banget buat bantu kita jalanin semua ini. Namanya mindfulness, atau kesadaran penuh. Jadi, apa itu mindfulness? Gampangnya gini, ini adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya di sini, saat ini juga. Nggak kejebak sama penyesalan masa lalu, nggak cemas berlebihan soal masa depan. Cuma hadir, mengamati apa yang lagi terjadi di sekitar kita dan di dalam diri kita, tanpa menghakimi. Ini kayak ngasih jeda buat pikiran kita yang sering kali riuh. Dan ini nggak perlu ribet sama sekali. Coba deh, luangkan 2 menit aja. Cukup berhenti, duduk yang enak, pejamkan mata, dan rasain napas kamu. Masuk, keluar. Kalau pikiran mulai kemana-mana, dan itu pasti terjadi, nggak apa-apa. Sadari aja, terus pelan-pelan balikin lagi fokusnya ke napas. Sesimpel itu. Nah, bagian paling serunya, semua praktek tadi bisa kita rangkai jadi sebuah ritual harian yang bisa ngasih suntikan energi positif di pagi hari. Coba bayangin deh, memulai hari kayak gini, bukannya langsung ngecek notifikasi di HP, cuma 15 menit buat diri sendiri. Nikmatin tenangnya pagi, nulis hal-hal kecil yang bikin kita bersyukur, regangin badan biar seger, dan kasih kata-kata penyemangat ke diri sendiri di cermin.
Ini bukan sekedar rutinitas, tapi cara kita mempersiapkan mental untuk hari yang lebih baik. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, dari soal tantangan media sosial, afirmasi, sampai mindfulness, semuanya itu bermuara ke satu hal, menerima diri kita apa adanya, secara utuh. Itulah inti dari self-love. Dan kenapa sih semua ini penting banget? Karena hasilnya bukan cuma bikin kita merasa baik sesaat. Ini tentang membangun fondasi mental yang lebih kuat. Pikiran jadi lebih adem, kita jadi lebih akrab sama diri sendiri, dan yang paling penting, kita jadi lebih tahan banting dalam menghadapi segala lika-liku kehidupan. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Nggak usah nunggu besok atau hari Senin untuk mulai. Apa satu hal kecil dan baik yang bisa Anda lakukan untuk diri Anda hari ini juga? Terima kasih sudah menyimak.